Ya, shalom, kita bersyukur untuk ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan tema yang sangat penting dan sangat mendasar di dalam kehidupan kita, pertumbuhan iman temanya. Iman itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Iman itu adalah sarana atau alat yang harus kita gunakan untuk meresponi semua hidup kita. Tanpa iman tidak ada orang yang bisa layak di hadapan Tuhan. Tanpa iman semua yang kita lakukan enggak ada gunanya di hadapan Tuhan. Amin. Jadi iman harus terlibat di dalam semua aktivitas kita dari pagi, siang, malam, setiap hari. Dalam semua hal yang kita kerjakan di dalam pelayanan, dalam perbuatan-perbuatan, kita harus melakukan dengan iman. Tanpa iman, maka dikatakan perbuatan kita dosa. Karena kita tidak melakukannya dalam pertanggungjawaban kepada Tuhan. Karena kita tidak melakukannya dalam meresponi anugerah Tuhan dan kita ingin melakukan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Karena kita anak Tuhan, karena kita murid Tuhan, karena kita umat Tuhan, dan karena kita sudah diselamatkan, Tuhan memanggil kita hidup di dalam iman. Kalau bukan dengan iman, hidup dengan apa? Pakai apa kira-kira? Pikiran sendiri. Apalagi orang Indonesia. Pakai apa? Perasaan. Perasaan lebih tinggi daripada akal budi, maka apa? Ya suka-suka gue gitu kan. Kalau akal budi pun, pikiran pun harus pakai data dong, betul ya? Data Alkitab, bukan ngomong sendiri, bukan bikin kesimpulan sendiri, harus ada yang mendasari Alkitab, ya. Oke. Jadi iman, kita bicara mengenai pertumbuhan berarti iman itu bertumbuh. Kalau dia nggak bertumbuh berarti dia mandek atau koit, mati, nggak berfungsi. Keselamatan tidak akan hilang. Tetapi hidup kita menjadi tidak berguna, tidak berdaya, menjadi tidak bertumbuh tanpa iman. Jadi pertumbuhan iman adalah proses progresif. Progresif artinya step by step bertahap. Dia mengalami kualitas yang semakin meningkat. Kualitas yang semakin kuat. Bisa menjadi diam atau menjadi lemah. Kalau tidak bekerja dan tidak bertumbuh pasti jadi makin lemah iman kita. Jadi kita akan hidup menurut keinginan kita sendiri. Nah, pertumbuhan iman itu adalah proses bertahap, progresif, bertahap, berkesinambungan, terus-menerus dalam seluruh hidup kita. Jadi pertumbuhan itu adalah gabungan antara anugerah Allah dengan tanggung jawab orang Kristen yang disertai dengan tentunya pengenalan akan Allah, pengenalan akan firman Tuhan, mengenal pribadi Allah, mengenal sifat-sifat Allah, kualitas eksistensi Allah yang semua tentunya ada di dalam Alkitab. Enggak bisa dicari di tempat lain, enggak boleh ditambah-tambahkan sebagai tambahan karena kurang. Nambah supaya ngerti boleh. Istilah sola scriptura artinya apa? Hanya Alkitab. Hanya melalui Alkitab kebenaran mutlak, otoritas mutlak, dan pengenalan sejati akan Tuhan. Walaupun juga Alkitab mengajarkan alam semesta adalah teater kemuliaan Allah. Dunia adalah teater kemuliaan Allah. Bapak Ibu keluar pasti melihat kemuliaan Allah. Di ruangan ini banyak kemuliaan Allah enggak? Coba lihat kiri kanan. Lihat, itu kemuliaan Allah. Allah menciptakan menurut gambar dan rupanya dalam kasih-Nya. Dan Allah menciptakan manusia dengan kalimat penutup, sungguh amat baik. Kita diciptakan dengan tujuan yang baik, dengan cara yang baik, dengan rencana yang baik. Nah, Allah memberikan anugerah, Allah juga memberikan tanggung jawab untuk kita berkomitmen, meresponi, disiplin, tekun di dalam menjalani iman itu di tengah masalah, di tengah pencobaan. Sehingga kerohanian kita bertumbuh. Kerohanian itu bicara mengenai kepekaan iman, karakter, sifat, tingkah laku, kata-kata, perbuatan. Nah, itu kerohanian kita akan bertumbuh, akan menjadi lebih baik dan hidup kita menjadi
kemuliaan Allah. Jadi iman ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, iman ini harus dipakai. Harus apa? Harus dipakai sebagai kacamata. Kalau ini saya lepas pasti buram Bapak Ibu, karena saya minus hampir 4. Ya, tapi kalau saya nggak pakai, berarti apa? Buram, kabur. Tapi kalau saya pakai, clear, jelas. Jelas. Kita kalau nggak pakai iman, kabur melihat rencana Tuhan. Kabur melihat tujuan Tuhan. Kabur melihat kehendak Tuhan. Ujung-ujungnya nanti balik lagi, asumsi kita, pikiran kita, perasaan kita yang kita pakai dalam menjalani hidup ini. Jadi iman kita pakai meresponi masalah. Iman harus kita pakai melihat situasi hidup kita. Iman yang bisa membuat kita hidup memuliakan Tuhan. Iman yang bisa membuat kita hidup benar, hidup kudus. Dengan iman. Jadi iman itu menjadi dasar segala sesuatu yang kita lakukan, ya, dan kita percaya. Nah, tadi kita akan membaca. Mari saya ajak Bapak Ibu membuka Alkitab. Saya bacakan dulu dari surat 2 Petrus. Ya, 2 Petrus 1 saya bacakan dari ayat 1 sampai 15 dengan cepat, ya. Bapak Ibu menanggapi, kalau punya handphone suci juga boleh, ngintip-ngintip di situ. Kalau bawa Alkitab kertas juga boleh. Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Penekanan juru selamat kita, Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu sekalian melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera berlimpah. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih kepada saudara-saudara, dan kepada kasih kepada saudara-saudara kasih kepada semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk masuk ke dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajiban untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku berada dalam kemah tubuh ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 15. Namun aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Amin. Nah, di sini ayat 1 mirip dengan Rasul Paulus. Di ayat 1 Petrus berkata, aku Simon Petrus, dari Petrus surat yang kedua.
kepada jemaat dan juga saksi yang melihat kenaikan Kristus di ayat selanjutnya. Dia katakan Simon Petrus adalah hamba. Hamba itu menggunakan kata doulos, budaknya Yesus. Ya, lalu juga apostel, rasulnya Yesus Kristus. Paulus juga sering menyebut Paulus, dari Paulus, rasul Yesus. Kalau saudara mengikuti medsos, di sana akan ada kata-kata orang Kristen Tuhannya Paulus, ngomongnya gitu. Orang Kristen, kekristenan itu adalah ajaran Paulus, benar apa salah? Kekristenan adalah ajaran dari Rasul Paulus, berasal dari Paulus. Orang Kristen menyembah Paulus. Kekristenan itu berasal dari Paulus, benar apa salah? Salah, betul ya? Jadi pusat kekristenan bukan Paulus, karena Paulus menyebut dirinya Rasul Yesus Kristus. Hamba Yesus Kristus. Jadi bukan atasnya gereja Paulus, bukan juga Petrus sebagai kepala gereja. Di atas batu ini kata Tuhan Yesus tunjuk siapa? Dirinya. Waktu dia ngomong ke Petrus, kamu bukan Simon, tapi Petrus, di atas batu ini aku akan mendirikan gereja. Yesus bicara mengenai dirinya. Ya, maka ada lagu The Rock of Ages, ya kan, batu karang yang teguh. Yesus bukan Petrus batu karang yang teguh. Itu hanya Petrus diganti nama oleh Tuhan Yesus supaya dia teguh. Ya, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Nah, iman ini yang menjadi pusat pembicaraan kita hari ini. Memperoleh iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, kita diselamatkan oleh karena iman. Iman itu adalah sarana. Sarana anugerah Allah untuk kita percaya Alkitab. Untuk percaya Yesus. Untuk percaya Roh Kudus. Untuk percaya Allah Tritunggal. Tanpa iman gak mungkin orang terima Yesus. Tanpa iman orang gak mungkin percaya Alkitab. Tanpa iman gak mungkin ada orang percaya Allah Tritunggal. Itu omong kosong, pasti bohong dia. Gak mungkin. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu untuk kita percaya, bisa menerima Allah, bisa menerima Alkitab, termasuk kita harus hidup dengan iman. Orang benar akan hidup dengan iman. Bukan dengan perasaan, sebab perasaan gampang jatuh dan tidak solid, tidak akurat. Dan dikatakan apa? Jadi kita memperoleh iman karena keadilan Allah. Sekarang keadilan susah diperoleh. Maju tak gentar membela yang bayar, betul ya? Siapa yang bayar, dia yang menang, gitu kan? Coba lihat di medsos. Siapa yang bayar, dia yang menang. Jemaat kami juga pernah nanya saya, Pak, hakim harus saya bayar atau enggak? Ini tanah-tanah saya, sertifikat saya, luas tanahnya. Tapi kalau saya enggak bayar, hakim menangin jenderal. Jenderalnya bilang mengklaim itu tanahnya dia. Padahal sertifikat atas nama saya. Bayar apa enggak? Ya di tengah situasi seperti ini Bapak bayar aja uang-uang Bapak, tanah-tanah Bapak. Betul? Menebus milik sendiri. Betul ya? Apa boleh buat di tengah situasi yang bobrok. Akhirnya dia bayar supaya dia yang dimenangin padahal itu hak dia. Apa boleh buat? Ya, karena keadilan itu diperjualbelikan oleh yang harusnya memegang keadilan. Kalau Allah adil, ya, kalau Allah adil, apakah dia harus menghukum semua orang jahat? Harus apa enggak? Kok diam aja nih? Kalau Allah adil, apakah Allah harus menghukum semua orang jahat? Apakah Allah harus menghukum mereka sekarang? Apa yang terjadi kalau Allah menghukum semua orang jahat sekarang? Coba lihat kiri kanan. Orang jahat juga. Mati kita, surga kosong. Sebab kita tiap hari menabung dosa. Betul? Ada yang makin kurang dosanya tiap hari? Enggak sadar. Sadar tidak sadar, setiap hari kita nambah dosa, bukan ngurangin dosa. Kecuali kita benar-benar disiplin, kuat imannya, strong in Jesus Christ. Tidak mau bohong, tidak mau pura-pura baik, pura-pura kasih, tidak menipu, tidak berbuat jahat, tidak iri hati, tidak sombong. Betul ya? Kita sombong aja udah nabung dosa. Kita iri hati sudah menambah dosa. Kita marah-marah udah nambah dosa, betul ya? Coba dari pagi sampai sekarang siapa yang belum bikin dosa? Angkat tangan. Turunkan tangan. Oh enggak ada yang angkat tangan. Kita sudah melakukan banyak dosa. Jadi kalau Tuhan menghukum orang berdosa, detik ini kita juga akan dihukum. Tetapi semua dosa kita
sudah dijatuhi hukuman. Amin Bapak Ibu. Dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dosa kita yang besok, hukumannya sudah dijatuhkan. Sudah dilaksanakan. Amin apa enggak? Setuju apa enggak? Kalau dosa kita yang besok tidak diampuni Tuhan, besok kita udah enggak masuk surga lagi. Betul kan? Kalau dosa kita ke depan tidak diampuni Tuhan, besok pasti kita enggak akan masuk surga. Udah lama, sejak kita jadi orang Kristen, kita bikin dosa lagi. Ya detik itu kita bukan Kristen lagi dong. Tetapi jangan berpikir karena dosa di depan diampunin lalu sembarangan hidupnya. Di luar iman kita berdosa gitu kan. Di dalam iman kita hidup kudus. Dengan iman kita melihat yang benar adalah hidup kudus. Kita lanjut. Oke. Nah di ayat 3 dikatakan kuasa ilahinya, divine power ya. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan, memberikan, kita hanya menerima. Kuasa ilahi Allah, kuasa ilahi Yesus. Kalau kekristenan progresif itu kekristenan, bukan Kristen ya. Kristen itu artinya percaya Yesus, percaya Alkitab, percaya Allah Roh Kudus. Kalau kekristenan itu gerakan, movement, oke? Kalau kekristenan progresif bilang Yesus bukan Allah, dia bukan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan apa? Kuasa ilahi. Di dalam kitab Filipi juga dikatakan apa? Dalam kesetaraannya sebagai Allah, dia tidak mempertahankan keilahiannya. Artinya apa? Yesus adalah Allah. Dia tidak mempertahankan keilahiannya, maka dia merelakan dirinya menjadi manusia. Karena dia ilahi. Maka dikatakan di sini, kuasa ilahinya, kuasa ilahi Yesus menganugerahkan kepada kita segala sesuatu untuk hidup yang saleh, godly life, hidup kudus. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Allah Tritunggal memang selalu bersama-sama, dalam kekekalan bersama-sama, kualitas kekekalannya sama, kualitas kuasanya sama, kualitas kasihnya sama, kualitas keadilannya sama, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, semua kualitas keilahiannya sama, enggak ada yang lebih rendah. Makanya mereka disebut Allah, Tritunggal tetapi Esa, 3 pribadi tapi satu, enggak boleh dicampur, enggak boleh dipisah, sebab mereka bersama-sama tetapi enggak boleh dicampur, enggak boleh bilang Bapa adalah Yesus, enggak boleh bilang Yesus adalah Roh Kudus, enggak boleh, karena masing-masing mempunyai power yang bisa mereka lakukan sesuai dengan peran yang mereka lakukan, tetapi peran mereka juga secara bersamaan lebih banyak. Waktu Allah menciptakan manusia menggunakan apa? Baiklah kita, betul? Sudah jelas, itu plural ya. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, laki-laki dan perempuan, jelas. Ada 2 jenis ya, jenis kelamin. Nah dikatakan segala sesuatu sudah dianugerahkan kepada kita berguna untuk hidup saleh. Oleh pengenalan kita kepada Yesus dimulai dengan iman, dimulai dengan anugerah. Jadi kita bisa kenal. Tanpa iman enggak ada orang bisa kenal Yesus. Jadi oleh pengenalan kita, oleh karena kita mengenal Dia, karena Dia memanggil kita. Kapan kita dipanggil menjadi orang Kristen? Ya ketika kita di dalam dunia ini, tetapi pilihan sudah dilakukan sebelum dunia dijadikan. Ya Efesus 1 ayat 4 dan 5. Dia memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah jadi yang dianugerahkan Allah itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus mendahului iman. Enggak mungkin iman mendahului Roh Kudus. Setuju Bapak Ibu? Tanpa Roh Kudus enggak mungkin orang bisa mengaku Yesus Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada orang menyebut Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus, enggak ada. Bapak Ibu bisa menyebut Yesus Tuhan, 1, 2, 3, Yesus Tuhan. Itu artinya Roh Kudus ada dalam diri saudara. Kalau enggak ada Roh Kudus dalam diri saudara, enggak akan mau ngomong, pasti. Yang enggak ngomong tadi enggak punya Roh Kudus. Bercanda. Kan saya bilang apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita ucapkan, 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemampuan ngomong itu karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Karena iman diberikan kepada kita. Roh Kudus masuk dulu, bekerja dalam diri kita, baru kita bisa bertobat. Roh Kudus masuk dulu dalam diri kita, baru kita bisa percaya pada Alkitab.
tanpa Roh Kudus nggak ada iman. Nggak mungkin. Iman nggak mungkin mendahului kuasa Roh Kudus. Jadi anugerah mendahului respon, itu istilahnya. Anugerah mendahului respon manusia. Roh Kudus dulu. Lalu memberikan iman. Iman itu yang membuat kita percaya. Kasih Allah. Ya, maka tadi lagu sebelum firman Tuhan, pandang Yesus bukan pandang gelombang, bukan pandang badai, bukan pandang masalah. Yesus menguasai badai, Yesus menguasai gelombang, Yesus menguasai semua musim kehidupan kita. Amin. Karena itu lihat Yesus dengan iman. Dia berdaulat, dia berkuasa. Satu kata pun yang dikeluarkan Yesus, badai akan diam. Betul ya? Yesus bilang diam, mereka kaget. Siapa ini? Kok dia bisa nyuruh laut, nyuruh danau menjadi teduh? Yesus juga bisa meneduhkan masalah hidup kita. Tapi jangan berharap mukjizat terjadi tiba-tiba Bapak Ibu masalah selesai hari ini, enggak. Tuhan sedang memakai masalah untuk memproses hidup kita. Selalu begitu. Iman, keselamatan, Alkitab, gereja, itu semua anugerah. Semuanya anugerah, enggak ada usaha manusia. Iman diberikan, keselamatan di dalam Yesus diberikan, lalu Alkitab diberikan kepada kita. Alkitab diberikan kepada kita. Ada orang bilang, Alkitab kan ditulis manusia, emang ada buku yang gak ditulis manusia? Tapi penulisnya kan Tuhan, betul ya? Ditulis berapa tahun? 1500 tahun. Oleh berapa orang? 40 orang. 1500 tahun oleh 40 orang tanpa janjian, temanya satu, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu temanya Alkitab. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini hari ya. Nanti malam kita bikin buku tanpa janjian. Mungkin gak temanya sama? Mungkin aja. Mungkin aja, tapi apa? Konsepnya bisa salah. Isinya salah. Tujuannya salah. Ya betul ya. Idenya mungkin salah. Ntar kita besok ketemu berantem. Enggak, menurut gue begini. Enggak begini. Ini 40 orang, enggak janjian. Konsepnya sama, temanya sama, bicara mengenai Yesus, juru selamat yang akan menebus segala dosa manusia, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kenapa 40 orang dalam 1500 tahun bisa satu tema, garis besarnya sama, tujuannya sama, karena penulis utamanya adalah Allah. Ada pernah satu kali Tuhan yang tulis sendiri apa? Kedua loh batu ya, pakai jarinya, 2 kali. Karena Musa turun, orang Israel lagi bikin dosa, dia marah, dia pecahin. Tuhan bilang, bikin lagi 2 batu, bawa ke atas. Puasa 40 hari, 40 malam, Tuhan tulis pakai tangannya. Masukkan tabut perjanjian, karena Tuhan tidak mau itu dikultuskan, Tuhan hilangkan. Anugerah Tuhan kepada kita sudah diberikan, keselamatan, Roh Kudus, iman, Alkitab, dan gereja. Dengan jalan itu, dengan anugerah itu, jadi Allah memperlengkapi kita supaya kita bisa hidup kudus. Dengan jalan itu dia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Berbagian, ya, berpartisipasi dalam kodrat ilahi. Dan kita sudah mempunyai kodrat ilahi dalam diri kita. Amin. Sebetulnya semua manusia punya kodrat ilahi. Semua orang. Karena di dalam diri manusia ada nafas. Nafas itu berasal dari mulut Allah. Ketika Adam diciptakan, maka disebut manusia. Dia adalah makhluk hidup. Cuma ketika sudah jatuh dalam dosa, semua manusia menjadi sangat rusak kata Tuhan. Maka dia bisa membunuh, maka dia bisa korupsi. Tetapi sekarang kita sudah jadi orang Kristen. Sudah ditebus, sudah dikuduskan, maka Roh Kudus bisa masuk. Penebusan sudah terjadi di kayu salib. Roh Kudus mempercikkan darah Kristus kepada kita. Dalam kitab Petrus juga dikatakan, Roh Kudus memercikkan darah itu kepada kita secara supranatural. Sehingga kita disebut Kristen, maka kita memiliki kodrat ilahi dalam diri kita sekarang. Roh Kudus, iman, itu kodrat ilahi. Coba lihat kiri kanan lagi, itu ada kodrat ilahinya, ada Roh Kudusnya. Apa bukti kita punya Roh Kudus tadi saya bilang? Bisa menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi bukan perbuatan baik, semua orang bisa berbuat baik, semua agama bisa berbuat baik. Mungkin orang yang bukan Kristen lebih berbuat baik sekarang ini. Betul ya? Dalam
kacamata fenomena yang bisa kita lihat. Tapi motivasinya apa? Untuk diri sendiri atau untuk Tuhan? Untuk Tuhan, Tuhan yang benar apa enggak? Macam-macam. Ya, dan dikatakan apa? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Tadi saya katakan, kita mestinya kalau Tuhan pukul, Tuhan hukum kepada kita, dijatuhkan atas kesalahan kita, kita sudah pasti kalah. Sudah pasti terdakwa, sudah pasti terhukum, betul ya? Yesus sudah mengambil dosa kita di kayu salib. Maka Yesus bilang sudah lunas. Dosa kita sudah lunas terbayar dengan sempurna dengan darah Yesus. Nah, coba lihat ini. Ini pohon yang bertumbuh atau mati. Kemungkinan dia bisa berdaun lagi, mungkin dia kena badai. Apakah saudara hidup lagi seperti ini sekarang, imannya kering, kerontang, nggak ada daunnya, nggak ada buahnya. Nah sekarang yang satu lagi nih, yang satu ini tulisannya, aku menjadi pohon mati yang menunggu hujan lebat turun dan berharap bisa hidup kembali. Apa kaitannya dengan iman kita Bapak Ibu? Kalau pohon ini menunggu hujan datang. Kalau kita nggak perlu nunggu hujan datang, Allah sudah bilang apa? Menganugerahkan semua lengkap. Nggak usah nunggu, Tuhan sudah beri. Sekarang kita tinggal pakai. Sekarang kita tinggal pakai yang Allah sudah berikan. Apa yang Allah sudah berikan? Roh Kudus. Pernah nggak Bapak Ibu berdoa kepada Roh Kudus? Kalau saya selalu gitu, Roh Kudus sertai saya, Roh Kudus hibur saya, Roh Kudus lindungi saya. Ketika saya takut atau khawatir atau merasa nggak damai sejahtera, mungkin saja iblis sedang godain dan sebagainya, saya bilang Roh Kudus lindungi saya. Ya, 3 kata saja, Roh Kudus lindungi saya. Itu efeknya sudah pasti besar. Iman, anugerah Tuhan. Alkitab sudah diberikan. Ya, seberapa banyak Bapak Ibu sudah membaca Alkitab. Sejauh itu juga Bapak Ibu mengenal Allah. Sejauh itu juga iman bertumbuh. Allah sudah memberi keselamatan. Keselamatan itu disebut ketopong. Yang tidak akan bisa menembak pikiran kita ketika iblis menyerang dengan api panas si iblis dikatakan. Kalau kita pakai helm yaitu firman Tuhan. Yesus ketika dicobai di padang gurun dia bilang ada firman berkata jangan mencobai Allah, betul ya? Ada firman berkata manusia hidup bukan dari bread talk saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, betul? Jadi melawan bisikan setan dengan firman, dengan iman. Harus dengan Alkitab. Ya, keselamatan, firman Tuhan adalah ketopong. Gereja sudah diberikan dan kita harus menggunakan semuanya itu. Lanjut. Nah justru karena itu ini poin kita. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Make every effort. Ya. Kamu harus menggunakan semua usaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi iman saja nggak cukup. Iman yang kita terima dari Allah untuk kita percaya Alkitab, percaya Allah, percaya segala sesuatu yang dikatakan Allah, percaya Yesus itu nggak cukup. Itu akan pasif, diam, tidak ada gunanya kalau tidak ditambahkan dengan kebajikan. NIV menggunakan goodness. Jadi iman itu harus dilakukan, harus dilakukan seperti kitab Yakobus itu banyak sekali iman tanpa perbuatan mati, betul ya? Perbuatan tanpa iman dosa. Iman tanpa perbuatan nggak ada gunanya. Buat apa? Betul ya? Kita percaya pada Allah tapi perbuatan kita nggak sesuai dengan iman itu. Nggak ada gunanya. Jadi iman harus ditambah dengan kebaikan. Bapak Ibu sudah baik atau belum? Jadi orang, jadi manusia, jadi orang Kristen. Kalau kita datang bertemu orang, orang lihat kita takut atau orang senang, orang bisa menerima dengan baik atau dia langsung, wah ada toxic datang nih. Misalnya istilah-istilah sekarang ya. Wah toxic people nih, toxic karyawan. Jadi karyawan yang toxic. Kalau dia datang langsung ngeluh. Kalau dia datang dia kritik semua. Jangan begitu maksudnya ya. Orang baik itu datang untuk menjadi berkat. Orang baik itu datang untuk memberi pertolongan, memberi cinta kasih. Mengeluarkan buah Roh Kudus. Itu kebaikan. Ya. Jadi iman harus tambah dengan kebaikan.
di sini dikatakan kebajikan, tapi sebetulnya perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu kepada perbuatan yang baik ditambahkan pengetahuan. Ya, Francis Bacon bilang knowledge is the power. Tanpa pengetahuan orang akan membubarkan retret di Sukabumi karena pengetahuannya salah. Dia bilang apa? Wih, rumah dijadiin gereja. Itu kalimat yang salah. Kita kebaktian di rumah, apakah rumah jadi gereja? Bahkan rumah, kalau Bapak Ibu punya rumah gede di Jakarta lalu retret, apakah jadi gereja? Ibadah di jalan raya aja boleh kok setiap hari Jumat, betul ya? Di Buncit tuh ada selalu kalau saya lewat hari Jumat pasti ibadah di jalan raya, setengah dia pakai. Izin apa enggak? Enggak izin. Ibadahnya enggak perlu izin. Ibadah dimanapun enggak perlu izin, di stadion, di sini enggak perlu izin. Izin gedung kan, karena gedung orang gitu kan. Izinnya adalah kalau stadion ya kita bayar. Jadi yang jadi problem adalah masalah IMB. Kalau IMB rumah dijadikan gereja, tulis Gereja Reformasi Indonesia, itu nggak boleh sebelum IMB-nya menjadi rumah ibadah. Jadi yang problem tuh masalah IMB rumah tinggal atau rumah ibadah, gitu loh. Jadi mereka boleh protes, boleh nanya, tapi jangan ngerusak dong, gitu ya. Sebab hukum yang berlaku, polisi yang harusnya bertanggung jawab dan merapikan semua. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Tanpa pengetahuan kita bisa salah. Betul ya? Tanpa pengetahuan kita bisa salah. Misalnya begini, di jemaat saya ada yang bilang, Pak Pendeta, apa saja saya mau bersedia lakukan. Maksudnya apa? Kalau orang ngomong gitu kan kita tanya, kamu punya talenta apa enggak? Niat tinggi, talenta kurang. Nafas saja false, mau ikut paduan suara gitu ya misalnya. Kamu punya kemampuan enggak di musik? Kamu punya kemampuan di nyanyi? Kamu punya kemampuan manajerial apa enggak? Macam-macam. Jadi enggak bisa main, pokoknya saya mau apa aja, enggak bisa. Sesuai dengan talenta, karunia masing-masing. Lalu harus dengan penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri, ya maka kita bisa menjadi sombong. Bisa merasa paling pinter, paling hebat dan sebagainya. Lalu diperlukan ketekunan. Setiap hari baca Alkitab, setiap hari berdoa, setiap hari memuji Tuhan. Kalau memang yakin puji-pujian itu akan punya power dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tadi kan mulutku dari pagi siang malam akan kupakai untuk bersyukur. Itu nyanyi doang di sini, di rumah sih belum tentu. Betul ya? Betul apa enggak? Kita bisa nyanyi, mulutku kan memuji Tuhan, bersyukur. Dari pagi siang malam itu nyanyi di sini doang. Mari kita lakukan di rumah, amin. Bersyukur setiap bangun, bersyukur. Waktu makan, bekerja, apapun bersyukur. Bahkan Tuhan kasih ujian pun bersyukur. Ya, lalu penguasaan diri, tekun, kesalehan. Kesalehan itu adalah hidup kudus. Kasih kepada persaudaraan, lalu kasih kepada semua orang. Itu yang tahap-tahapnya itu harus dilakukan. Dikatakan kalau kamu mempunyai itu, secara berlimpah-limpah dalam bahasa Inggrisnya itu increasing ya. Jadi secara kualitas bertambah, ketekunan bertambah, penguasaan diri bertambah, iman bertambah, kebajikan bertambah-tambah. Kamu akan dibuat berhasil dalam pertumbuhan imanmu. Kenapa orang Kristen gak bertumbuh imannya? Karena dia gak menambah semua itu. Ini hanya masuk telinga, habis itu buang begitu, lupa. Padahal ini harus latihan tiap hari. Dikatakan dia 9, siapa yang tidak memiliki semua itu, tidak mempraktekkan semua itu, tidak menambahkannya terus menerus, dia dibilang buta dan picik karena dia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dosa kita hari ini sampai ke belakang semua sudah dihapuskan. Dosa kita detik ini, bahkan dosa besok sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Sudah dibayar. Ada orang kembar, ini sedikit menjelaskan. Satu pemuda baru membunuh orang berantem, gak sengaja diambil pisau, tusuk. Pulang ke rumah diompetin bajunya, tapi ada darahnya. Adiknya yang kembarannya lihat, terus dia kabur. Ada orang datang, polisi sama rame-rame orang. Mana dia katanya. Ngapain dia membunuh orang? Dia langsung ambil baju itu, dia taruh di tangannya, dia ambil pisaunya. Karena dia kembar orang gak tahu kan. Dia pikir itu, ya udah tangkap saya.
Dia di penjara, si abangnya bebas, beda menit lah lahirnya bebas. Kenapa abangnya bebas? Karena hukuman sudah diambil oleh adiknya. Kenapa kita bebas dan selamat? Karena hukuman kita sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Jangan lupa dikatakan. Kalau kamu lupa untuk belajar bertumbuh, ya, kamu buta dan picik, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih Kristen, kasih kepada semua orang itu harus. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, makin kuat. Jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk menerima kerajaan surga. Dalam bahasa Inggris, kamu akan diterima dengan sangat bersuka cita oleh Allah. Karena kamu dilayakkan Allah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi iman itu Bapak Ibu, dia bisa mandek di tengah-tengah. Dia bisa juga mati, tetapi dia juga bertumbuh. Sekarang Bapak Ibu, kira-kira imannya iman yang mandek atau kering kerontang mati? Ya, ada masalah langsung protes. Ada masalah langsung ngeluh, ada masalah langsung takut, ada kesulitan langsung takut, itu tidak melibatkan Tuhan, tidak berdoa, tidak cari Tuhan, itu namanya iman yang mati. Iman yang mendek ya kadang-kadang dia percaya Tuhan, kadang-kadang dia berdoa, kadang-kadang dia nggak berdoa. Ya kadang-kadang ditanyain orang mengenai keselamatan dia nggak bisa jawab, dia nggak ngerti karena mandek imannya. Nah, iman yang bertumbuh itu iman yang kuat, makin kuat menghadapi masalah. Enggak gampang marah, enggak gampang frustrasi, dia enggak gampang kehilangan pegangan. Karena setiap hal dia doakan, mulai dari hal-hal yang kecil. Orang enggak terbiasa doa untuk hal kecil, untuk gede pun dia enggak akan berdoa. Jadi berdoalah mulai dari hal-hal yang kecil. Itu artinya melibatkan Tuhan, itu artinya beriman. Apa yang mau kita lakukan sepanjang hari ini? Bilang, Tuhan, saya mau melakukan ini, saya melakukan ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan sertai, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri perlindungan. Itu doa-doa yang harus dilakukan. Orang tanpa Tuhan Yesus juga bisa sukses kalau soal bisnis. Orang tanpa Tuhan Yesus bisa sampai S3 kuliah, profesor, jago dalam penelitian. Tanpa Yesus bisa apa enggak? Karena itu anugerah umum. Anugerah umum. Tuhan akan memberikan kepada kita keselamatan karena itu anugerah khusus, betul? Dan kita harus hidup bukan seperti dunia tetapi seperti anak Tuhan. Mari kita memiliki iman yang bertumbuh. Pertumbuhan bukan proses instan. Bersedia diproses melalui semua masalah. Masing-masing punya masalah. Ya, masing-masing akan diberi kekuatan sesuai dengan masalahnya. Amin. Masing-masing kita punya masalah yang berbeda. Tetapi Tuhan adil dan kasih, dia akan memberi kekuatan setimpal dengan masalah yang kita hadapi. Amin. Jadi jangan takut, jangan frustrasi, jangan mundur. Membutuhkan waktu, bahkan bisa seumur hidup. Saya punya teman, seorang konselor PhD, 20 tahun gak ngomong sama adiknya. Orang Kristen, dari kecil teman main, paling akrab sama adiknya ini. Tapi suatu kali ya, sesudah 20 tahun ada makan keluarga, tiba-tiba ngobrol, sekarang akrab lagi, nggak tahu kenapa. Ada seorang pendeta lagi di Amerika, tinggal orang Indonesia, tapi saya nggak sebut nama. Sesudah anaknya menikah, dia seorang PhD counselor. Bapak Ibu pasti tahu namanya kalau saya sebutkan. Begitu anaknya menikah, nggak mau ngomong lagi anaknya. Anak pendeta, konselor hebat, dosen hebat, profesor hebat, kok ngadepin masalah seperti itu? Itu ujian iman. Masalah itu adalah ujian iman. Coba bilang kiri kanan, masalah adalah ujian iman, bilang. Ujian iman. Bertahun-tahun anaknya nggak mau ngomong, tiba-tiba dia ngomong. Aneh kejadian seperti ini Bapak Ibu. Istri saya punya teman kuliah di Filipina sana, ya. Anaknya nggak 3 atau 2 anak nggak mau ngomong sama ibunya, single parent. Lagi kuliah juga ngambil counseling S3. Tapi di sana tiba-tiba ya salah satu anaknya nggak pakai ngomong-ngomong diskusi apa, langsung ikut-ikutan ngedaftar sekolah teologi di tempat istri saya mengajar. Nggak ada bujuk-bujuk. Aneh pokoknya terjadi. Jadi kadang-kadang kita perlu diam, jangan protes, jangan marah. Jangan mencobai Tuhan. Alkitab bilang jangan mencobai Tuhan dengan kata-kata yang nggak benar, betul ya?
minta hikmat, minta pertolongan Tuhan, apapun yang terjadi, itu adalah proses spiritual journey kita. Dan bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan. Tanpa baca Alkitab, tanpa berdoa, itu nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak mungkin bertumbuh. Disiplin rohani, doa setiap saat, baca Alkitab, ibadah, ya, melatih kekudusan hidup. Ini yang paling susah dalam kehidupan orang Kristen. Jujur, benar, tidak melakukan dosa. Itu yang paling berat. Tapi kita harus sama-sama kerjasama, saling mendoakan. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus baru kita bisa hidup kudus. Amin Bapak Ibu. Dan kita sama-sama komitmen hidup kudus. Hidup dalam kasih, tanpa kasih kita akan dilihat orang, sama aja lu sama gue. Betul ya? Kenapa kekristenan progresif muncul? Karena dia melihat gereja tidak mempraktekkan kasih. Dan kita harus memuliakan Allah. Terakhir, mari kita baca bersama-sama dari Kolose 2 ayat 6-7. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hatimu melimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan untuk keluarga saya, rumah saya, masalah saya. Masalah pun harus bersyukur Bapak Ibu. Karena masalah adalah ujian iman. Amin. Jadi jangan takut masalah, betul ya? Jangan takut kesulitan, Tuhan sedang memproses. Kamu sudah menerima Yesus. Artinya apa? Kamu sudah diampuni. Kamu sudah diselamatkan. Kamu sudah ditebus. Karena itu hidupmu harus tetap dalam Dia, fokus. Pandang wajahnya, pegang tangannya. Hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, berakar dalam Dia. Jangan pada dunia, jangan contoh dunia. Jangan contoh cara bisnis orang. Mereka akan binasa kalau mereka tidak punya Yesus Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa, dukung gereja, doakan hamba Tuhan, doakan pelayan, amin. Kalau orang Kristen nggak doain gerejanya, itu bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak mendoakan para pendetanya, para majelisnya, para pelayannya, dia apa coba? Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara harus mendoakan gereja, amin. Kita saling mendoakan gereja ini akan kuat. Dibangun terus di dalam Dia. Karena ini spiritual journey, perjalanan hari-hari. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Maksudnya apa? Kamu enggak gampang kecewa. Kamu enggak gampang marah. Kamu enggak gampang nyerocos. Kamu enggak gampang ngeritik asal kritik. Justru kamu berpikir akan mendukung. Akan mengasihi, akan mengampuni. Amin Bapak Ibu. Itu namanya imannya tambah teguh. Mau Bapak Ibu imannya tambah teguh? Minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa.